Yo, halo guys, sebelum gua lanjutin ke pembahasannya, gua nggak bosen-bosen ngingetin ke kalian dulu, yuk dukung dulu channel ini dengan pencet tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini, agar kalian tidak ketinggalan update dari channel ini. Dan juga like dan share ke kawan-kawan kalian, biar di channel ini semakin dikenal banyak orang. Pastinya dukungan dari kalian sangat gua butuhin, untuk ngebuat gua terus semangat dan terus update ke depannya. Oke, kalau gitu, kita langsung lanjut aja ke pembahasannya. Yo, halo guys, di video gua kali ini gua bakal ngebahas light novel Mau sama Retri volume ke-6 chapter ke-5. Di chapter ini bakal dibahas tentang keraguan pahlawan WIB. Untuk kalian yang belum nonton chapter sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Setelah pahlawan WIB dan juga Hammer sampai di gerbang kota pemula, di sana mereka langsung disambut oleh Ming dan juga Olgan. Lalu setelah itu, Ming pun bilang kepada WIB bahwa salah satu Admiral Animania akan segera sampai di kota pemula, dan dia akan membawa banyak budak yang telah diselamatkan dari wilayah Helion. Lalu pahlawan WIB langsung bertanya kepada Ming, apakah Ming pernah bertemu dengan Admiral Animania itu? Lalu Ming dengan sangat bangga bilang kepada WIB, Ming bilang bahwa dia telah bertemu dengan Admiral Animania itu beberapa kali. Bahkan mereka juga telah berjuang bersama untuk berperang di wilayah Helion. Tetapi sayangnya mereka akan segera pergi setelah mereka selesai mengantarkan para budak ke kota pemula. Lalu pahlawan WIB bilang kepada Ming, jika saat ini kota pemula sedang dalam masa pemulihan akibat invasi para monster. Dan sebenarnya kota pemula tidak bisa menerima banyak orang lagi. Tetapi Ming dengan mudah lalu bilang kepada WIB bahwa pahlawan WIB bisa meminta bantuan kepada negaranya, yaitu Kerajaan Stardom of Light. Karena Kerajaan Stardom of Light sangat besar dan juga kaya. Tetapi pahlawan WIB lalu memberitahu Ming. Pahlawan WIB bilang kepada Ming, dia sebenarnya sudah pernah meminta bantuan kepada Kerajaan Stardom, tetapi mereka tidak memberikan tanggapan apapun. Dan hal ini membuat pahlawan WIB sangat malu kepada Ming. Sedangkan Ming yang mendengar hal itu, dia pun akhirnya mengerti. Karena Ming juga sangat tahu bahwa saat ini banyak sekali kerajaan di bangsa utara sedang mengalami masa perang. Bahkan tidak ada negara manapun yang mau menampung orang asing. Karena hal itu akan membuat kerajaan mereka mengalami kesulitan dalam memberikan mereka makan ataupun tempat tinggal. Tetapi sayangnya, Olgan adalah orang yang terlalu jujur. Bahkan Olgan dengan tegas bilang kepada WIB, Olgan bilang jika itulah sifat asli dari Kerajaan Stardom of Light. Bahkan kerajaan itu juga selalu saja berbicara omong kosong tentang menjamin keselamatan semua orang miskin. Tetapi pada kenyataannya, mereka tidak pernah melakukan tindakan apapun untuk menolong orang-orang miskin. Dan malahan mereka hanya bacot saja. Ming yang mendengar itu, dia pun langsung menegur Olgan. Karena Ming merasa tidak enak kepada pahlawan WIB. Karena pahlawan WIB adalah orang yang berasal dari Kerajaan Stardom of Light. Dan bagaimanapun juga, Kerajaan Stardom adalah tanah kelahiran dari pahlawan WIB. Tetapi sayangnya, Olgan tidak peduli dengan hal itu. Karena menurut Olgan, bahwa hal ini adalah kenyataan. Bahkan Olgan dengan kesal bilang kepada WIB, jika sebaiknya Kerajaan Stardom of Light cukup diam saja dan menjadi pengamat. Karena jika mereka bergerak, maka mereka sangat suka menyebabkan perang dan juga kekacauan ke seluruh negara. Bahkan mereka dengan tidak tahu malunya, malah membangun kuil-kuil di setiap kerajaan dan menyebarkan agama mereka. Tetapi hal itu malah menimbulkan kekacauan yang tidak ada habisnya. Pahlawan WIB yang mendengar hal itu, dia pun langsung tertunduk karena dia sangat malu. Bahkan dia tidak bisa memberikan jawaban apapun, karena apa yang dikatakan oleh Olgan semuanya adalah kebenaran. Bahkan dia selama ini telah mengetahui jika sebenarnya Kerajaan Stardom of Light telah secara sengaja membuat perselisihan antara semua negara agar mereka terus berperang. Dan jika semua negara terus berperang, maka Kerajaan Stardom of Light akan mendapatkan banyak keuntungan dari ekspor bahan makanan. Karena Kerajaan Stardom of Light adalah negara yang menghasilkan bahan makanan untuk seluruh kerajaan di bangsa utara. Bahkan jika semua kerajaan terus berperang,
maka mau tidak mau, mereka akan terus mengimpor makanan dari kerajaan Sardom. Dan karena hal itulah, kerajaan Sardom terus menghasut semua kerajaan untuk terus berperang. Bahkan parahnya lagi, mereka melakukan hal itu atas nama agama, yaitu Dewa Cahaya, dan menyebarkan ajaran sesat mereka ke seluruh negara. Dan karena itulah, peperangan di wilayah bangsa utara tidak pernah ada habisnya. Lalu setelah itu, Olgan bilang kepada Wip bahwa dia sebenarnya sangat meragukan Dewa Cahaya yang disembah oleh kerajaan Sardom. Dan menurutnya, Dewa Cahaya itu hanyalah sekedar nama, bahkan tidak ada gunanya sama sekali. Dan pada kenyataannya, ternyata di dunia ini ada orang yang dikenal sebagai Raja Iblis. Dan orang itu memiliki kekuatan yang sangat hebat dan juga sangat kejam. Tetapi dia bisa memberikan keselamatan kepada banyak orang. Pahlawan Wip yang mendengar hal itu, dia sebenarnya sangat tahu jika orang yang dimaksud oleh Olgan sebagai Raja Iblis, orang itu adalah Raja Iblis Hakuto. Tetapi sayangnya, dia tidak bisa menyangkal tentang hal itu, karena dia juga telah mendengar banyak informasi tentang semua tindakan yang dilakukan oleh Hakuto di kota Suneo, dan hal itu membuatnya sangat malu. Lalu Olgan juga langsung memberitahu pahlawan Wip. Olgan bilang kepada Wip bahwa alasan kenapa para budak Helion berhasil diselamatkan dan bisa dikirim ke kota pemula, semua itu adalah karena Hakuto lah yang telah menyelamatkan mereka semua. Dan dengan nada yang sangat menghina, Olgan pun bilang kepada Wip, jika saat mereka sedang berjuang di wilayah Helion, apa yang sedang dilakukan oleh kerajaan Sardom ataupun Dewa Cahaya. Bahkan dia sangat yakin jika mereka hanya diam saja dan tidak melakukan apapun. Karena dia sangat tahu jika mereka hanya bisa bicara omong kosong tentang keadilan, tetapi tidak bisa melakukan apapun. Sedangkan Ming yang mendengar hal itu, dia pun lalu bilang kepada Olgan bahwa tidak ada untungnya mereka mengatakan hal itu kepada Wip. Tetapi pahlawan Wip yang telah mendengar semua hal itu, dia pun hanya bisa diam saja dan sambil tertunduk. Karena dia sangat tahu jika untuk bisa menyusup ke wilayah Helion dan menyelamatkan para budak manusia adalah hal yang sangat sulit dilakukan. Bahkan hal itu adalah impian bagi seorang pahlawan. Dan alasan Olgan sangat membenci kerajaan Sardom of Light adalah karena kerajaan Sardom lah yang telah menyebarkan ajaran untuk membenci para iblis dan juga manusia iblis seperti dirinya. Padahal mereka tidak melakukan kejahatan apapun. Bahkan parahnya lagi, kerajaan Sardom of Light berlagak seperti kerajaan yang paling suci dan paling hebat. Dan hal itu membuat Olgan sangat muak. Pahlawan Wip yang mendengar itu, dia pun merasa sangat malu. Lalu pahlawan Wip dengan ragu-ragu bertanya kepada Olgan, apakah perubahan Olgan menjadi iblis sejati adalah perbuatan dari Hakuto? Karena yang dia tahu Olgan adalah manusia setengah iblis dan tidak bisa memiliki tanduk. Olgan yang mendengar itu, dia pun menjadi sangat terkejut. Karena Olgan tidak menyangka jika Wip bisa mengetahui tentang hal ini. Padahal dia telah menyembunyikan tanduknya dan juga auranya, sehingga orang biasa tidak akan mengetahuinya. Tetapi di sini Olgan lupa jika Wip adalah seorang paladin, dan dia pasti bisa merasakan aura yang sudah disamarkan. Bahkan Wip di sini bisa merasakan jika Olgan sudah memiliki aura yang sangat besar daripada sebelumnya. Dan dia sangat yakin jika Olgan ini telah menjadi iblis yang sangat kuat. Lalu setelah itu, Olgan pun bilang kepada pahlawan Wip sambil membuka tudungnya. Olgan bilang jika dia telah dipilih oleh Raja Iblis Lucifer untuk menjadi salah satu bawahannya dan telah diberikan sepasang tanduk. Pahlawan Wip yang melihat tanduk itu, dia pun mulai merasakan aura yang sangat mengerikan. Bahkan hal ini membuatnya langsung merinding, karena dia dapat merasakan aura api yang sangat luar biasa. Dan setelah pahlawan Wip mengetahui hal ini, dia pun menjadi sangat cemas. Karena ternyata Raja Iblis Hakuto adalah Raja Iblis Lucifer. Bahkan Hakuto juga telah menjadikan dua petualang peringkat es sebagai bawahannya. Padahal Ming dan juga Olgan adalah aset kekuatan penting untuk umat manusia. Dan perlu diketahui, Olgan juga di sini telah memakai pakaian Valkyrie yang telah diberikan oleh Hakuto. Dan itu menandakan jika Olgan telah secara resmi menjadi bawahan dari Hakuto. Karena dulunya di Kekaisaran Agung, pakaian itu adalah pakaian resmi untuk para player yang telah membantu Kekaisaran Agung dalam melawan musuhnya.
Dan secara tidak langsung, Olgan bisa dikatakan sebagai orang yang terpilih, karena tidak semua orang bisa menjadi bawahan dari Hakuto. Lalu tidak lama setelah itu, akhirnya rombongan Monkey Magic dan juga Bell Bell akhirnya sampai di kota pemula. Dan mereka membawa banyak sekali budak. Sedangkan Ming dan juga Olgan, mereka pun langsung menyambut kedatangan mereka. Tetapi pahlawan Whip yang melihat Monkey Magic dan juga Bell Bell, dia pun menjadi sangat waspada. Karena ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan salah satu Admiral Animania yang sangat terkenal kejam dan juga sangat kuat. Lalu Monkey Magic yang melihat Ming, dia pun dengan nada yang mengejek bilang kepada Ming bahwa dia tidak menyangka jika Ming masih hidup. Tetapi Ming yang mendengar itu, dia pun menjadi sangat kesal. Sedangkan Olgan, dia langsung berterima kasih kepada Monkey Magic karena Monkey Magic telah melakukan pekerjaannya dengan sangat baik. Dan setelah semua budak dipindahkan ke kota pemula, Olgan pun langsung bilang kepada Monkey Magic dan juga pahlawan Whip jika tugasnya dan juga Ming telah selesai. Dan setelah ini, mereka akan segera menuju ke wilayah utara. Dan Monkey Magic juga bilang kepada mereka semua jika tugasnya juga telah selesai. Dan mereka juga akan segera kembali karena mereka akan berpesta malam ini. Dan setelah Monkey Magic dan juga Bell Bell meninggalkan kota pemula, Monkey Magic lalu bilang kepada Bell Bell bahwa manusia yang bernama Whip, manusia itu terlihat sangat berbahaya. Dan kemungkinan jika dia bertarung dengan orang itu, maka dia akan kalah. Bahkan Admiral Beastman Harimau yang dikenal memiliki kekuatan terkuat, dia juga kemungkinan akan kalah dari orang itu. Lalu Monkey Magic bilang kepada Bell Bell bahwa untuk berjaga-jaga, maka dia akan melaporkan tentang hal ini kepada Nona Tatsu. Di sisi lainnya, lalu Olgan bilang kepada Whip, jika Whip kesulitan untuk menerima banyak budak ini, maka dia bisa menyerahkan semuanya kepada Hakuto. Tetapi Whip yang mendengar itu, dia pun langsung menolaknya, karena dia menganggap jika Hakuto itu adalah Raja Iblis yang sangat kejam. Bahkan Whip dengan tegas bilang kepada Olgan jika dia akan membawa para budak ini ke negara asalnya, yaitu Kerajaan Stardom of Light. Tetapi Olgan yang mendengar hal itu, dia pun menjadi tambah kesal kepada Whip. Lalu Olgan bilang kepada Whip jika dia membawa para budak ini ke Kerajaan Stardom of Light, maka Kerajaan Stardom pasti akan membuang mereka semua. Bahkan mereka akan menjual mereka semua, karena mereka menganggap jika para budak adalah orang yang kotor. Dan dengan nada yang sangat menghina, Olgan pun bilang kepada Whip bahwa Whip bisa menyerahkan semuanya kepada Hakuto, karena dia sangat yakin para manusia seperti Whip sangat suka menyalahkan orang lain. Bahkan Ming juga mendukung hal ini, karena menurutnya Kerajaan Holy Lake lebih baik untuk para budak daripada Kerajaan Stardom. Bahkan para budak juga akan terjamin jika tinggal di Desa Rabi yang dikuasai oleh Raja Iblis Hakuto. Pahlawan Whip yang mendengar itu, dia pun mulai menjadi sangat ragu. Tetapi tiba-tiba datanglah dua orang asing, dan kedua orang itu adalah Tahara dan juga Yu. Dan Whip yang melihat kedatangan mereka berdua, dia pun menjadi sangat terkejut, karena kehadiran mereka tidak bisa dia rasakan. Dan saat Tahara dan juga Yu melihat Olgan yang memakai pakaian Valkyrie, mereka pun langsung menyadari jika Olgan telah dipilih oleh Hakuto untuk menjadi salah satu pasukan mereka. Bahkan Tahara bilang kepada Olgan jika Olgan itu adalah prajurit 001 atau prajurit pertama yang telah dipilih oleh Hakuto di dunia ini. Dan dia sangat senang bisa bersekutu dengan Olgan. Dan Yu juga bilang kepada Olgan bahwa sebelumnya dia telah mendengar jika Olgan itu adalah salah satu yang terkuat di dunia ini. Dan dia sangat senang jika Olgan bisa bergabung dengan mereka. Sedangkan Olgan yang mendengar hal itu, dia pun menjadi sangat senang. Lalu Olgan langsung mengenalkan dirinya kepada mereka berdua. Dia bilang jika namanya adalah Olgan. Sedangkan teman yang ada sebelahnya ini adalah Ming, tetapi dia tidak terpilih. Dan Ming yang mendengar itu, dia pun menjadi sangat kesal. Setelah itu, Tahara pun lalu bilang kepada pahlawan Whip bahwa mulai dari sini, maka dia akan mulai mengambil alih semua budak ini untuk dibawa ke Desa Rabi. Tetapi pahlawan Whip dengan tegas langsung menolak. Dan dia langsung bertanya kepada Tahara, apakah mereka bermaksud
untuk menjadikan para budak ini sebagai budak lagi. Dan Tahara yang mendengar hal itu, dia pun menjadi sangat bingung. Dan Tahara lalu bilang kepada Whip jika mereka ini memiliki bisnis di desa Rabi yang sangat berkembang. Dan mereka akan menggunakan para budak ini sebagai pekerja dan akan memberikan mereka gaji, tempat tinggal dan juga makan. Tetapi pahlawan Whip lalu bilang kepada Tahara bahwa dia juga harus menjamin keselamatan dari para budak ini. Tetapi Tahara yang mendengar hal itu, dia pun langsung memberikan sebuah surat resmi kepada pahlawan Whip. Dan surat itu terdapat segel dari seorang Holy Maiden yaitu Luna Elegan dan juga rumah bangsawan Butterfly. Dan saat pahlawan Whip membaca surat itu, dia pun langsung gemetaran. Karena ternyata surat itu telah ditandatangani oleh Luna Elegan dan juga Madam Butterfly. Dan jika dia menolaknya, maka hal itu sama saja dengan menyinggung kerajaan Holy Light dan akan menimbulkan masalah diplomatik yang sangat serius. Lalu Tahara dengan tenang bilang kepada Whip bahwa dia tidak perlu khawatir karena tidak akan ada tempat terbaik selain tempat mereka. Dan akhirnya pahlawan Whip tidak punya pilihan selain menyerah. Tetapi sebelum itu, dia lalu memberikan Tahara sebuah tas yang berisi koin emas. Dan koin-koin itu adalah bantuan dari Republik Edogawa dan juga harta pribadinya sebagai bantuan untuk para budak. Tahara yang melihat hal itu, dia pun menjadi sangat terkejut. Karena di dalam tas itu terdapat 5 koin suci yang nilainya sangat tinggi. Dan hal ini membuat Tahara menjadi sangat kagum kepada Whip. Tetapi Tahara langsung mengembalikan tas itu kepada pahlawan Whip karena dia merasa kasihan kepada Whip. Dan Tahara bilang kepadanya jika dia bisa menggunakan uang itu untuk membangun kota pemula yang telah hancur. Dan setelah itu, Tahara pun langsung pergi. Lalu tiba-tiba, Yu bilang kepada Whip bahwa dia telah mendengar banyak tentang Whip dari para pasiennya. Dan jika dia memiliki bakat, maka dia harus bergabung dengan mereka. Dan Yu juga bilang kepada Whip bahwa dia harus patuh terhadap kehendak dewa. Karena menurutnya tuannya yaitu Hakuto akan menjadi seorang dewa. Tetapi pahlawan Whip yang mendengar hal itu, dia pun langsung membantahnya. Karena dia tahu jika Lucifer itu adalah seorang raja iblis dan tidak mungkin menjadi seorang dewa. Tetapi Yu langsung memberitahu pahlawan Whip. Yu bilang kepada Whip bahwa dia telah merasakan aura dewa dari tubuh tuannya saat mereka bersentuhan. Dan menurutnya tuannya sebentar lagi akan menjadi seorang dewa yang melampaui dunia ini. Lalu setelah itu, Yu pun akhirnya pergi meninggalkan pahlawan Whip. Tetapi setelah itu, pahlawan Whip mulai merasakan ketakutan yang sangat luar biasa. Karena dia merasakan kekuatan yang sangat mengerikan dari tubuh Yu. Dan dia juga tahu jika Yu itu adalah bawahan dari Raja Iblis Lucifer. Tetapi yang membuat pahlawan Whip lebih terkejut lagi adalah karena dia bisa merasakan sedikit aura suci dari dalam tubuh Yu yang berasal dari harapan banyak orang. Dan hal ini membuat Yu terlihat seperti seorang dewi. Dan perlu diketahui bahwa ternyata di sini Whip tidak tahu jika ternyata saat Yu ada di desa Rabi, dia telah banyak melakukan pengobatan kepada orang-orang miskin secara gratis. Dan tanpa disadari oleh semua orang, ternyata Yu telah dianggap oleh banyak orang sebagai dewi keselamatan. Dan hal ini membuat Yu diselimuti oleh aura suci. Tetapi pahlawan Whip yang merasakan aura ini, dia pun lalu mulai merasakan jika Yu ini terlihat seperti seorang dewi. Bahkan saat dia mulai memikirkan tentang hal ini, dia pun akhirnya mulai mengingat jika di dalam cerita legenda, saat malaikat Lucifer jatuh dari surga dan menjadi seorang raja iblis, ternyata pada waktu yang bersamaan, Dewi Miora juga telah menghilang. Bahkan ada cerita legenda yang mengatakan, jika saat Lucifer jatuh dari surga, ternyata Dewi Miora memilih untuk ikut jatuh bersama dengan Lucifer. Bahkan banyak rumor yang mengatakan, jika Dewi Miora memiliki kemampuan untuk menyembuhkan semua penyakit, memberikan keabadian, bahkan merubah takdir seseorang. Bahkan pada saat itu dia bisa membuat cahaya agung bisa patuh kepada perintahnya. Tetapi orang-orang dari kerajaan Sardom telah membantah jika Dewi Miora telah ikut bersama dengan Lucifer. Dan mereka mengklaim bahwa cahaya agung telah mengalahkan Lucifer.
Tetapi pahlawan Whip mulai memikirkan tentang hal ini. Dia berpikir bahwa saat dia melihat Hakuto dan juga Yu yang bertarung secara bersama-sama, mereka berdua terlihat seperti bukan manusia. Dan hal ini membuatnya sangat yakin jika kemungkinan Yu itu adalah Dewi Miora, yaitu Dewi Takdir. Sedangkan Hakuto, dia adalah Raja Iblis Lucifer. Tetapi di sini, pahlawan Whip tidak langsung mempercayai pemikirannya ini. Karena dia sangat tahu bahwa masih ada versi cerita yang lain tentang Dewi Miora. Walaupun Yu telah menunjukkan kemiripannya dengan Dewi Miora dari salah satu cerita legenda yang ada. Lalu setelah itu, Hammer dengan ragu-ragu bilang kepada Whip bahwa dia juga sebenarnya ingin ikut bersama dengan para budak yang lainnya menuju ke desa Rabi. Pahlawan Whip yang mendengar hal itu, dia pun hanya bisa mengangguk. Dan dia pun langsung memberikan Hammer beberapa logam sebagai bayaran untuk Hammer. Dan dia juga meminta Hammer untuk selalu memberikan kabar kepadanya. Dan setelah itu, para budak pun akhirnya langsung berangkat menuju ke desa Rabi. Oke guys, pembahasan kita di chapter kali ini selesai sampai di sini dulu. Dan kita bakal lanjut lagi di chapter selanjutnya. Gua nggak bosan-bosan ingetin ke kalian untuk dukung channel ini dengan pencet tombol subscribe, like, share ke kawan-kawan kalian biar channel ini semakin dikenal banyak orang. Dan untuk kalian yang ingin mendukung channel ini dengan berdonasi, silahkan cek link donasinya yang ada di deskripsi. Oke guys, see you next time. Bye bye.